Berpikir probabilitas artinya Anda tidak harus selalu benar di setiap transaksi forex-nya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Well, teman-teman, belakangan ini banyak banget yang ngajakin ngobrol tentang psikologi trading ya. Lebih tepatnya motivasi apa yang harus dilakukan ketika sedang dalam kondisi krisis. Baik itu dalam kondisi krisis secara umum ya, di keluarga, di sosial, di lingkungan kerja. Karena lagi ada krisis ekonomi seperti pandemi ini gitu ya. Ataupun balik lagi ke yang lebih spesifik, ke tradingnya teman-teman semua. Lagi loss banyak nih coach misalnya. Lagi banyak mulai punya transaksi-transaksi yang loss beruntun misalnya. Atau kemarin baru habis MC misalnya. Tolong kasih motivasi, oke. Nah, mungkin ini lebih ke arah psikologi trading ya teman-teman. Gini, apa yang terjadi sama teman-teman juga pernah saya alami. Di bulan Agustus, bulan September tahun 2020 ini, ya bulan Oktober juga kemarin masih sempat loss tapi sedikit. Itu terjadi di kita teman-teman. Ini notifikasi laptopnya muncul terus. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini trading terus ada ketemu hari loss, ketemu minggu loss, ketemu bulan loss, sadarilah bahwa itu wajar. Oke, saya sampai bikin beberapa catatan nih. Jadi gini, kalau misalnya kita trading teman-teman, apapun bisa terjadi. Oke, so nggak ada yang pernah menjamin teman-teman masuk ke dalam industri trading yang mungkin awalnya terlihat rasanya terlalu hijau gitu ya, tapi terus akan jadi sangat menyenangkan dengan transaksi yang selalu profit seperti itu. Itu saran saya teman-teman coba mulai manage ekspektasinya. Oke? Jadi teman-teman perlu punya persiapan mental untuk skenario terburuk ketika teman-teman sedang trading. Oke, kalau loss saya perlu ngapain? Kalau loss strategi apa yang perlu saya lakukan? Seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman nggak perlu tahu semua yang akan terjadi ya, kita nggak bisa kontrol apa yang akan terjadi, tapi kita bisa review apa yang sudah pernah terjadi. Oke, historis selama seminggu terakhir misalnya loss tidak mewakili database yang harusnya teman-teman catat dengan backtest selama 5 tahun ke belakang misalnya, atau 3 bulan yang lalu akumulasinya loss itu tidak bisa mewakili 3 tahun terakhir yang mungkin memang profit gitu. Jadi teman-teman perlu berpikir probabilitas. Oke, lagi-lagi probabilitas itu akan saya tekankan banget di video ini. Lanjut, loss yang beruntun seharusnya tidak mengganggu fokus teman-teman untuk percaya diri menjalankan sistem trading yang teman-teman sedang jalankan. Oke? Ketika sistem trading teman-teman tidak rusak, ya, tidak rusak itu maksudnya sudah making money selama setahun ke belakang, selama 2 tahun ke belakang, terus tiba-tiba ada 1 bulan yang jadi bulan loss, teman-teman berpikir, apakah saya harus ganti strategi? No. Itu probabilitas namanya. Ada minggu loss, ada bulan loss, gitu. Tapi tahunannya profit kan gitu yang kita mau. Oke, yang selanjutnya nggak ada satu transaksi yang lebih penting dari transaksi yang lain. Oke, teman-teman perlu berpikir secara global. Actionnya lokal, kecil-kecil boleh, tapi berpikirnya harus global. Ketika satu transaksi ini salah kelihatannya, itu tidak bisa menjadi wakil untuk semua transaksi. Contoh, banyak orang bilang, aduh kan yang tadi SL, harusnya SL-nya dijauhin aja. Apakah semuanya harus dijauhin SL-nya? Belum tentu. Atau, aduh cuma kecium doang, ini kalau nggak pakai SL harusnya ini bisa TP nih gitu. Apakah itu yang benar? Belum tentu gitu. Teman-teman harus by data. Balik lagi, probabilitasnya bagaimana? Makanya teman-teman harus punya data minimal 50 data transaksi ke belakang misalnya, atau 200 data transaksi ke belakang, supaya teman-teman punya punya keputusan yang lebih kesimpulannya bukan kebetulan lah gitu ya, bahasa gampangnya. Jadi bukan kebetulan tapi adalah kesimpulan yang benar. Lanjut, setiap momen trading ketika kita trading teman-teman itu adalah momen yang unik. Kita nggak bisa samain satu dengan yang lainnya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah rata-rata kesimpulan. Oke? Jadi misalnya teman-teman nggak menjadikan kejadian loss ataupun profit itu jadi sesuatu yang harus diyakini mungkin lagi akan terjadi 100% di masa depan. Makanya dengan rata-rata data. Oke? Yang terakhir, teman-teman nggak harus fokus sama hasil dari transaksi per transaksi. Fokusnya bukan per transaksi. Waduh, yang tadi SL mantap gitu. Aduh, yang tadi TP lebih mantap lagi misalnya gitu ya. Ya nggak bisa gitu. Teman-teman perlu lihat gambaran besarnya.
mundur beberapa langkah untuk melihat gambaran yang lebih luas. Jangan terlalu fokus sama satu kejadian. Kalau misalnya rugi, sedih. Misalnya profit, untung gitu ya. Padahal akumulasinya yang perlu teman-teman perhatikan. RR-nya juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya SL 5 kali berturut-turut, ya siapa tahu ada 2 TP berturut-turut cukup untuk bayar 5 yang tadi. Kalau TP1 banding 3 kan gitu. 5 minus, terus tambah 1 plus, 2 kali aja transaksi TP3 udah plus 6. Bayar yang 5 tadi. Gitu. Terus, kalau misalnya teman-teman hari ini baru punya data sedikit, lanjutin aja dulu. Karena gini, win rate let's say 50%, tapi 1/2 itu profit loh teman-teman. Karena 2 dikurangin 1 gitu. Karena kalau 50% kan berarti sekali loss, sekali profit, sekali loss, sekali profit. Cuman nggak berurutan aja loss dan profitnya. Kalau ganti-gantian kan gitu. Ketika itu 1 kali loss, 1 kali profit dapatnya 2. 1 kali loss, 1 kali lagi profit dapatnya 2. Harusnya kan lebih banyak bertumbuh modalnya walaupun profitnya 50%. Win rate-nya 50%. Nah, yang jadi kendala adalah banyak orang tidak siap kalau 50% loss-nya terjadi di 10 transaksi pertama misalnya. Gitu. Kalau teman-teman transaksi 100 kali, kan berarti ada 50 profit, 50 loss. Bisa jadi 20 transaksi pertama adalah transaksi yang loss, bagian dari 50 yang seharusnya memang loss. Lakuin terus aja sampai 100. Terus kalau MC gimana? Ya berarti resikomu kegedean bro. Diukur resikonya. Masa iya baru 30 transaksi sudah MC kan gitu. Lotnya harus terukur. Makanya kita pakai persen risk. 1% per transaksi. Kan nggak mungkin 100 transaksi berturut-turut loss. Plus minus gitu. TP-nya juga harus diukur. Jangan TP1 doang yang diambil. Kadang TP3 diambil, TP2 diambil. Ambil yang ditawarkan oleh market sejauh apa. Oke? Jadi video ini buat teman-teman, mungkin buat teman-teman yang baru jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus masih jadi bulan-bulan loss, semangat terus aja, karena belum tentu strategi teman-teman salah gitu ya. Tapi dicatat, belajar dari kesalahannya. Buat yang profit, hati-hati juga. Catat kenapa bisa profit, supaya bisa terus diulang. Jadi, profit atau loss itu bukan kebetulan, tapi bisa dibuat jadi satu yang konsisten. Nah, ngomongin profit konsisten, baru kita bisa ke trading for living. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Komentar di bawah video ini kalau teman-teman ada pertanyaan. Sama seperti ketika teman-teman gunakan strategi tertentu, teman-teman mungkin ikut forex copy tertentu, ikut pump tertentu, sama teman-teman juga perlu manage ekspektasi kok. Ya, nanti ngomongin trading for living, ngomongin tentang pump, ngomongin forex copy dan robot mungkin ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Teman-teman komentar di bawah video ini kalau ada pertanyaan lain. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video psikologi berikutnya. Dadah.